Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Semangat pagi. pagi. Wah, kurang semangat kita pancing lagi. Semangat pagi. Pagi. SMP Islam Bulan Darum Sorah Mandiri Islami. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, tolong dipimpin doa oleh ketua kelas. Dipersilakan Daniaton memimpin doa. Siap, gerak, berdoa dimulai. Raditu billahi rabbil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Rabu tanggal 15 November tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran. Barangkali ada yang sakit atau tidak hadir. Ya. Berangkat semua atau masih ada yang sakit di pondok? Berangkat semua. Masuk semua ya? Iya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Unsur apa saja? Kita sambil mengingat-ingat pelajaran sebelumnya ya. Yaitu yang pertama apa saja? Yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, amanat. Itu ya, kita sudah mempelajari itu kemarin ya. Ada tema, ada alur, plot, dan semuanya itu berkaitan dengan cerpen. Jadi sebelum kita membuat cerpen harus tahu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari struktur ya, supaya nanti ketika kita membuat itu kita bisa tahu urutan-urutannya, tahapan-tahapannya. Maka perlu kita tahu strukturnya. Struktur ya. Oke, kita lihat ke layar depan ya. Ini nggak bisa ini. Cerita pendek. Kenapa disebut cerita pendek? Apa bedanya sih dengan novel? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa tujuan kita belajar hari ini? Yaitu yang pertama adalah setelah merancang kerangka. Tadi struktur ya. Deretan peristiwa cerita pendek peserta didik secara berkelompok. Kalian secara berkelompok dapat mengembangkan menjadi cerita pendek yang utuh dengan memperhatikan unsur-unsur. Unsur-unsurnya sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita belajar struktur cerita pendek dengan kerjasama, dengan berkelompok. Ini tujuan untuk pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah setelah membuat cerita pendek, peserta didik dapat memproduksi cerita pendek yang dibuat dengan tanggung jawab. Tentunya tidak ngelantur kemana-mana. Kalau membuat cerpen, ya isinya bisa dipertanggung jawabkan. Tetap dalam ranah sopan, ranah tidak ngelantur kemana-mana tadi. Baik, lanjut. Apa saja struktur atau bagian-bagian di dalam cerpen supaya kita tahu tahapannya? Yang pertama adalah orientasi. Strukturnya silakan dibaca-baca dulu. Nanti setelah itu kita mempresentasikan hasil dari cerpen yang kalian buat. Sekarang kita fokus ke contoh cerpen yang ada di situ dulu. Di pause dulu itu ya, yang itu di pause.
Sambil disimak nanti dikomentari. Atau Tepat mungkin ada pukul yang 9 perlu lebih 35. Aku dipanggil salah satu temanku. Dia bilang di depan pondok sudah ada ayahku. Aku bergegas mengambil semua tasku yang berisi pakaian dan barang-barang dan segera menyusul ayah yang sudah menungguku di luar. Ya, terus. Ya, dibaca. Aku menemui ayahku yang sedang duduk di atas motor. Aku mengucapkan salam dan kemudian menyalami tangan ayah. Sudah siap pulang? Pakaian dan barangmu sudah beres? Tanya ayah kepadaku. Aku mengangguk. Sudah semua ayah, ayo kita pulang sekarang juga. Aku segera menaiki motor untuk bergegas pulang. Untung saja aku sudah mengambil kartu izin sebelum ayah kesini, jadi bisa pulang lebih cepat. Ya, terus. Ya, lanjut terus. Baca. Setelah sudah menempuh Ya, nggak apa-apa. beberapa waktu untuk perjalanan, akhirnya aku tiba di Kasih rumah. namanya. Aku turun dari motor Terus nanti masuk joinnya. dan mengambil tasku Biasanya. yang berada di bagian depan. Aku memasuki rumah dan aku melihat ibuku yang sedang duduk sambil Ya, menonton terus. TV. Aku menghampirinya dan mencium punggung tangan ibu. Setelah itu, aku berjalan ke kamarku untuk menata pakaian dan barangku. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, ya. Ya, itu judulnya berarti tentang liburan Maulid. Jadi kalau anak pondok pesantren itu ada liburan Maulid. Ya, menikmati liburan. Ini bisa diceritakan dalam bentuk cerpen. Nah, silakan. Boleh lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Langsung maju. Kita bener sih. Burung masuk. Burung masuk. Join ke Hasan Effendi di sini. Proyek. Ya, ayo kelompok berikutnya. Presentasi. Ya, hasil dari penyusunan cerpen kelompok. Silakan dibaca secara mungkin satu paragraf. Nanti bisa dikomentari dari kelompok yang lain. Mulai. Judulnya dibaca yang keras. Silakan. Ya. Wah. Tuh, minta. Wah, ya, hasil. Judul sukses. Najila tahu siapa? Kalau enggak minjem sama nggak apa-apa. Namanya Ali. Dia adalah santri yang lumayan pendiam dan juga pintar. Hobinya menulis, membaca, terutama membaca novel. Dari hobinya itulah dia mencoba untuk membuat novel sendiri. Karena dia membuat novel menggunakan buku tulis, sampai sekarang dia sudah sampai pada buku tulisnya yang keempat. Ini terakhir. Jika dikira-kira sudah sampai halaman 230-an. Ya, geser. Mungkin yang lain ikut baca. Ya, terus bacakan. Pada suatu hari saat dia sedang menulis novel karyanya, tiba-tiba saja ada yang menyahut bukunya. Oh, kamu sedang membuat novel ya? Emang bisa? Naya, teman Aili yang sering sekali membuat onar di pondok ataupun di sekolah, paling juga nggak bisa. Sahut Nia. Teman satu gengnya Naya juga suka membuat onar. Aili berdiri dari duduknya dan hendak mengambil bukunya yang sedang dibawa Naya, tapi Naya malah melemparnya di... Yang lain kasih kesempatan baca. Ya. Melemparnya keluar. Ya. Tapi Naya malah melemparnya keluar kelas. Aili hanya diam dan lebih memilih mengambil bukunya. Setelah pulang sekolah, Aili kembali ke pondok dan hendak mencuci baju kotornya. Saat dia sampai di kamar mandi, di sana sudah ada Nia dan teman-teman lainnya juga sedang mencuci baju. Aili berusaha bodo amat dan pura-pura tidak lihat karena dia tahu jika barusan dengan Naya dan Nia tidak akan selesai. Dan saat dia mencuci baju kotornya yang pertama, dia mendengar, emang dia bisa apa buat novel
Secara kan dia anak yang pendiam, nggak punya teman. Ucapan itulah yang keluar dari. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Nah. Oke. Tar dulu. Nanti dulu dong. Ya. Temanya apa itu? Sukses. Temanya? Sukses. Oke. Latarnya di mana latarnya? Tempatnya? Coba disampaikan itu ke teman-temannya biar tahu. Jadi di pondok pesantren ya. Oke, waktunya siang malam? Siang. Oke, menggunakan sudut pandang orang ke berapa itu? Nah, itu harus diketahui. Pertama ya, karena sering menggunakan kata aku, maka menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya, silakan duduk, kasih tepuk tangan. Lanjut. Yuk. Kelompok yang baik kok. Baik. Kelompoknya maju. Lanjut. Sudah ya, nanti baca. Yuk, kelompok ketiga. Sudah 2 kelompok lagi nanti. Gila, mic-nya. Yes. Ya, sebelah sini nggak apa-apa, terserah. Jejer, saya nyumbel. Dibacakan secara bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah wali. Ayo mulai. Semenjak corona atau COVID-19 datang, aku sudah jarang ziarah Wali Songo. Hampir 4 tahun sepertinya. Aku sangat rindu dan ya ingin sekali ziarah. Dan aku sangat rindu ceritakan tentang sejarah para wali. Setelah ziarah dan masuk bis, dulu waktu aku kecil aku sering berziarah membawa bis Budijaya. Namun setelah Mbak Pri meninggal dan digantikan oleh anaknya, Mas Beki, perusahaan bis Budijaya pun bangkrut karena dijual untuk anaknya yang bolak-balik masuk penjara. Lalu Mas Beki pindah haluan ke Kusuma Indah, tapi sayang waktu itu corona jadinya tertunda. Ya, share. Tapi waktu aku kelas 8 pertengahan, aku kaget karena ada temanku yang berkata, "Naura abimu tahne dalem." Loh, ngopo? Ape lungo paling? Sambung temanku yang satunya. Suaranya tambah. Aku mengajak temanku yang satu menemui abiku. Dan waktu aku bertanya kepada abiku, ada apa, kata abiku mau pulang dan disuruh ambil tas. Tanpa bertanya dan masih bingung pun aku hanya menaruh perkataan abiku. Sesampainya di rumah aku bingung karena ada banyak tas dan ada banyak orang dan aku malah dikasih uang. Katanya biar jajan pas ziarah. Di benakku hanya ada ziarah yang aku bukan karena ziarah terus di biku. Bertanya kamu. Gitu ya. Ya, nanti panjang. Kasih tepuk tangan. Oke. Berikutnya, kelompok berikutnya. Lanjut. Oke ya. Biru. Apa ya? Oke. Rekod. Oke. Lanjut. Disconnect nah itu. Klik. Tethering. Klik. Pusing. Ayo. Ayo. Ines. Sedang tak tutup. Kalau sudah nanti kita akhiri karena waktunya sudah mepet. Yuk mulai dibaca bergiliran. Ya, mic-nya tadi mana? Mic-nya dulu. Oh, mulai.
Yuk. Hari libur, hari Senin 9 Oktober, semua murid diliburkan dan semua santri sudah pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula Ani. Ani di rumah langsung menemui keluarganya dan menyapa semua yang ada di rumahnya. Sehabis Ani menyapa keluarganya, Ani langsung masuk ke kamar dan bermain HP. Setelah Ani lelah bermain HP, Ani pun tertidur dengan lelap. Waktu pun terus berjalan. Waktu pun menunjukkan pukul 15.30. Ani pun terbangun dari tidurnya dan Ani langsung membuka HP karena Ani baru saja ditelepon orang. Setelah Ani mengangkat teleponnya, Ani menunggu temannya di depan rumah karena temannya ingin bertemu dengannya. Setelah Ani menunggu temannya agak lama, temannya langsung datang dan menemui Ani. Nama teman Ani adalah Ila. Ia adalah teman Ani sejak kecil. Ani dan Ila jarang bertemu karena Ani di pondok dan Ila di sekolah SMK tahunan. Mereka bisa bertemu kalau Ani liburan pondok saja. Temanya apa itu? Mungkin bisa disampaikan ke kelompok yang lain. Temanya tentang hari libur. Hari libur. Ya, berlibur lah, berlibur ya. Kemudian tokoh-tokohnya siapa saja itu? Bisa sampaikan? Ani dan Ila. Ani dan Lila. Ani dan Lila. Oke ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok keempat. Oke. Kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir. Ayo. Silakan. Yuk dibaca cara bergiliran. Liburan pondok telah tiba. Pada hari Senin tanggal 25 September 2023, santri putri maupun putra berlibur atau perpulangan. Sesampai saya di rumah, saya langsung bersalaman sama orang tua di rumah dan memasukkan pakaian ke dalam lemari yang ada di rumah. Di saat kita masih di pondok, kita pernah membicarakan atau diskusi untuk jalan-jalan ke rumah teman-teman. Di hari Selasa, saya dan teman-teman mau OTW ke rumah Rahma Anjani. Saya dan teman-teman berkumpul di rumah Tasya untuk menunggu kehadiran Dila dan Vera dari rumahnya yang sangat jauh. Sesampai Dila dan Vera tiba, teman-teman langsung OTW ke rumah Rahma Anjani. Terus? Kita semua sudah sampai di rumah Rahma Anjani dan langsung memakan makanan yang telah disiapkan. Setelah kita makan makanan, teman-teman foto-foto di halaman rumah Rahma Anjani. Sehabis foto-foto, saya dan teman-teman langsung pamitan kepada ibu dan bapaknya Rahma Anjani. Kita langsung OTW ke Taman Kerang Jepara. Setelah kita sampai di Taman Kerang, saya dan teman-teman sangat kehausan. Dan setelah itu Dania mentraktir semua teman-teman membelikan minuman es kuwut yang ada di pinggir jalan. Setelah minum es, kita langsung lanjut pulang. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok-kelompok. Oke, kita sambil merefleksi ya. Apa itu refleksi? Ya, dari awal sampai akhir kita sudah belajar mengenai struktur. Struktur tadi ada apa saja? Struktur cerpen satu, orientasi, komplikasi, resolusi. Ya, baik. Itu boleh. Silakan bertanya. Sebelum nanti kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, silakan. Yuk. Silakan sebelum saya akhiri. Ya.
Pak, mohon diberikan contoh konjungsi temporal dalam cerpen. Konjungsi temporal. Nah, tadi sempat dibacakan oleh teman kalian ada. Kemudian sudah saya jelaskan tadi juga. Temporal itu artinya apa? Tempo. Waktu. Makanya kalau orang yang sudah waktunya bayar angsuran itu disebut jatuh tempo. Temporal artinya waktu. Biasanya menggunakan kata kemudian. Siapa yang tahu? Ayo bareng-bareng sebutkan. Terus setelah, selanjutnya, terus lalu. Nah, lalu dia mengambil air minum karena haus. Lalu dia mengambil makanan ya untuk menemani nonton Netflix. Nah, itu contoh ya. Oke, mungkin tempo waktu. Makanya kalau orang yang sudah waktunya bayar angsuran itu disebut jatuh tempo. Temporal yang waktu. Biasanya menggunakan kata kemudian. Siapa yang tahu? Bareng-bareng bukan? Terus setelah, selanjutnya, terus lalu. Nah, lalu dia mengambil air minum karena haus. Lalu dia mengambil makanan. Ngiris-ngiris. Itu namanya mana? Maka sudah kelihatan dulu. Ada lagi? Tidak ada ya? Dari awal sampai akhir. Ya. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Ya, meskipun cuaca mendung tapi hatinya harus tetap semangat. Semangat lagi? Pagi. Semangat lagi? Pagi. Terima kasih dari awal. Ya kan? Ini mana yang dikiaskan? Wong mata kok tajam. Apakah bisa untuk ngiris-ngiris? Kan enggak ya. Itu namanya mana? Kiasan. Cuaca sudah kelihatan mendung. Ada lagi? Enggak ada ya? Dari awal sampai akhir. Ya. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Ya, meskipun cuaca mendung tapi hatinya harus tetap semangat. Semangat lagi? Pagi. Lagi sekali lagi. Semangat lagi? Pagi. Oke, terima kasih dari awal sampai akhir. Kalau nanti ada yang mau bertanya dilanjut di luar pelajaran, boleh menghubungi Pak Hasan. Terima kasih. Ya. Dari awal sampai akhir. Kalau nanti ada yang mau bertanya dilanjut di luar pelajaran, boleh menghubungi Pak Hasan. Terima kasih. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah,